Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Kepa Arrizabalaga tidak sepenuhnya puas dengan situasinya. Kiper Real Madrid Kepa Arrizabalaga mengaku tidak sepenuhnya puas dengan situasinya saat ini. Di Real Madrid, upaya untuk mengamankan tempat di tim utama melibatkan pertarungan dengan beberapa pemain terbaik di sepak bola Eropa. Persaingan umumnya dianggap sebagai penawar sempurna untuk rasa berpuas diri dan daftar pemain merengues yang sangat berbakat merangkum sentimen tersebut dengan baik. Meskipun cedera telah menyebabkan banyak hal dalam tim, masih banyak persaingan dalam skuad. Saat ini perebutan tempat di starting line-up paling intens terjadi di antara para penjaga gawang. Memang benar sejak awal musim ini tidak ada penjaga gawang yang tetap dengan Andre Lunin dan Kepa Arrizabalaga tampil di bawah mistar gawang secara bergantian. Namun setelah dipinjamkan selama satu musim untuk mengisi absennya Thibaut Courtois, Kepa tidak sepenuhnya puas dengan situasinya. Memang menurut The Athletic, Kepa sangat kecewa dengan situasinya dan cara staf pelatih di Real Madrid menangani masalah tersebut. Ancelotti belum menjelaskan secara gamblang alasannya mengenai siapa di antara Lunin dan Kepa yang saat ini menjadi kiper pilihan utamanya. Dan menurut sumber yang dekat dengannya, Kepa tidak senang dan lebih memilih klarifikasi lebih lanjut dari manajer mengenai masalah tersebut. Berkat performa luar biasa Lunin belakangan ini, ia sukses menggusur Kepa sebagai kiper pilihan utama. Real Madrid dapatkan Kylian Mbappe, Barcelona panik dan langsung temui agen Haaland. Barcelona dilaporkan menemui agen Erling Haaland, Rafaela Pimenta di saat Real Madrid mendapatkan Kylian Mbappe. Langkah panik diambil Barcelona ketika mengetahui seteru abadinya Real Madrid hampir dipastikan mendapatkan Kylian Mbappe pada akhir musim 2023-2024. Menurut laporan dari Marca, Real Madrid mendapatkan Mbappe secara cuma-cuma karena kontraknya di PSG akan kadaluarsa 3 bulan lagi. Meski demikian, Real telah menyiapkan uang sebesar 150 juta euro untuk diberikan kepada Mbappe sebagai bonus perekrutan. Marca juga mengklaim bahwa pemain keturunan Kamerun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Santiago Bernabeu. Itu artinya sang kapten timnas Prancis akan berseragam Real Madrid hingga Juni 2029. Dengan bergabungnya Mbappe, Real Madrid akhirnya menemukan kepingan terakhir puzzle-nya. Seperti diketahui, Los Blancos masih belum mendapatkan mesin gol baru selepas Karim Benzema hijrah ke Al Ittihad pada musim panas 2023. Jika ini menjadi kabar bahagia untuk Real Madrid, tidak dengan Barcelona. Sebagai rival domestik sekaligus musuh bebuyutan, Barcelona dalam bahaya karena Mbappe diyakini bakal meningkatkan kekuatan Real Madrid secara signifikan. Kondisi ini membuat klub Katalan didesak oleh penggemar untuk segera mendatangkan pemain bintang selevel Mbappe. Saat ini hanya Erling Haaland yang dianggap punya kemampuan setara Mbappe. Entah karena mengikuti keinginan penggemar atau langkah panik, Barcelona baru-baru ini bertemu dengan agen Haaland, Rafaela Pimenta, untuk membicarakan transfer sang pemain. Ikon Real Madrid lainnya kesal dengan Carlo Ancelotti. Real Madrid mungkin harus mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu legenda klub terbesar mereka dalam sejarah musim panas ini, karena Luka Modric cukup kecewa dengan kurangnya menit bermainnya di musim 2023-2024. Los Blancos lebih kompetitif dibandingkan klub manapun, dan Father Time mampu mengejar ketertinggalan semua orang, bahkan Lukita. Sementara Modric mulai menerima peran barunya, ikon klub Real Madrid lainnya harus melakukan hal yang sama. Nacho Fernandes tidak terlalu dihormati seperti Modric, tapi dia adalah pemenang Liga Champions 5 kali dan anggota kunci dari semua skuad Madrid sebagai opsi kedalaman pertahanan yang serbaguna dan dapat diandalkan. Sementara cedera yang dialami Eder Militao dan David Alaba telah memberikan peluang bagi pemain veteran Spanyol itu pada musim 2023-2024. The Athletic melaporkan bahwa Nacho memiliki hubungan yang sedikit tegang dengan manajer Carlo Ancelotti karena pergantian pemain di awal pertandingan. Nacho dilaporkan merasa bahwa Ancelotti tidak menunjukkan kepercayaan padanya meskipun sang pemain sudah lama menjadi anggota skuad dan itu adalah hal yang penting. Ada banyak rumor transfer yang beredar tentang Nacho meskipun rumor tersebut tidak terlalu menonjol karena Modric adalah nama yang lebih besar dan lebih penting bagi Real. Namun sebenarnya karena Nacho beberapa tahun lebih muda dan karena Real kurang memiliki kedalaman di bek tengah dibandingkan di lini tengah, dapat dikatakan bahwa Nacho sama pentingnya dengan Modric bagi Madrid pada tahun 2024. Toni Kroos menjelaskan keputusan untuk membatalkan pensiun internasional.
Gelandang Real Madrid Toni Kroos mengatakan dia tidak pernah meragukan keputusannya untuk keluar dari masa pensiun internasionalnya demi mewakili Jerman di Euro 2024. Kroos mengundurkan diri dari tugas internasional hampir 3 tahun lalu setelah Euro 2020 yang mengecewakan. Jerman telah mengalami Piala Dunia 2018 yang lebih buruk ketika mereka gagal lolos dari babak penyisihan grup dan kemudian mengulangi bencana itu pada tahun 2022 tanpa Kroos. Pemain berusia 34 tahun itu mengkonfirmasi pekan lalu bahwa ia akan kembali ke skuad Jerman bulan depan. Lebih detail mengenai keputusan tersebut, Kroos menjelaskan dalam podcast Vermalupen miliknya, "Belum pernah ada momen di mana saya meragukannya. Mungkin tidak baik untuk mengatakannya sekarang, tapi itu benar-benar dari lubuk hati saya. Saya bisa mengatakan bahwa saya benar-benar memikirkan semuanya dengan matang. Saya meluangkan cukup waktu untuk memikirkan semuanya dengan matang dan sampai pada kesimpulan bahwa peluangnya benar-benar lebih besar daripada skenario negatifnya," katanya. Soal masa depan klubnya, Kroos memiliki kontrak dengan Real Madrid hingga Juni. Dia tidak menandatangani kesepakatan itu sampai kontrak sebelumnya tinggal beberapa hari lagi berakhir pada musim panas lalu dan dia dapat kembali menunda keputusan apapun tentang musim depan hingga akhir atau bahkan setelah kontraknya berakhir. Kroos sebelumnya tidak pernah menghindar dari gagasan pensiun dini. Sick and yeah. 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 Sick and